Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, para peserta short course FTI. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin mengenai basic Google Map Location and Routing Android App Development bersama pemateri kita yaitu Bapak Kukuh Yudhistiro Eskom Mkom. Nah, nanti hari ini kita akan membahas beberapa materi tingkat lanjut ya daripada yang kemarin, yaitu hari ini kita akan membuat rute perjalanan. Jadi kita bisa menghitung jarak, kemudian bisa menentukan lokasi asal dan tujuan, kemudian durasinya seperti itu. Durasinya berapa menit ataupun berapa jam waktu yang akan ditempuh seperti itu. Kalau kemarin kita sudah belajar sudah berkenalan mengenai API, kemudian Google Cloud Platform, kemudian sudah bisa membuat get user location, maka hari ini akan lebih menarik lagi materi yang akan kita pelajari karena lebih kompleks dan lebih lebih interaktif seperti itu. Oke, langsung saja kalau gitu kita akan masuk ke materi. Kepada Bapak Kukuh Yudhistiro Eskom Mkom, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih. Ketemu lagi di short course terkait dengan membuat aplikasi dari Google Map ya. Ada beberapa macam yang kita kerjakan, yang bisa kita buat di dalam Google Map ini. Oke, saya mau share screen dulu. Screen 1. Nah. Oke, tunggu sebentar. Sudah lihat share screen saya ya. Di layar juga sudah tampil. Nah, teman-teman, gaya hidup masyarakat itu semakin pengennya serba instan ya. Jadi menyebabkan tingginya pengaruh ke mobilitas masyarakat dalam aktivitasnya sehari-hari. Nah, banyak kan, misalkan mau beli makanan, minta diantar, dan yang lain-lainnya, atau belanja online ya. Mengharuskan untuk, jadi suasana kondisi seperti itu mengharuskan untuk menyelesaikan sesuatu yang serba praktis dan instan, salah satunya adalah memilih moda transportasi ya. Sehingga implementasinya banyak. Salah satunya ketika saya mau dari Unmer ke daerah misalkan Pasar Gadang gitu ya, ke arah selatan. Jalur alternatif yang menuju lokasi yang saya tuju nanti itu yang paling cepat yang mana. Kemudian bisa tahu location-nya. Lokasi saya di mana, suasana trafficnya bagaimana, kemudian moda transportasi yang saya pakai untuk ke sana bagaimana. Nah, apakah bisa dilalui dengan kendaraan roda 4, mobil misalkan, sepeda motor, sepeda, kereta api, atau jalan kaki. Nah, kalau teman-teman lihat di Google Map, ya, Maps Google ya, ini aja. Nah, misalkan di sini ada direction, di sini ada pilihan driving, jadi menggunakan roda 4 atau pokoknya mengemudi. Di sini ada
eh, kereta api, ya bisa transit atau yang lainnya. Kemudian jalan kaki, sepeda, kemudian penerbangan. Jadi kalau saya mau menuju jalan terusan Raya Dieng, nomor ini ya. Kemudian menuju ke Pasar Gadang, misalkan, yang agak jauh dikit ya. Nah, di sini kita diberikan rekomendasi, ada beberapa rekomendasi ya. Satu, kemudian ada dua sini. Nah, masing-masing rute ini memiliki eh, apa namanya informasi total durasi yang dibutuhkan, durasi waktu ya. Kemudian total jaraknya, begitu. Nah, sekarang ada tambahan bisa multi, jadi multi apa namanya target ya, multi, kalau nanti akan saya jelaskan multi destination ya. Misalkan ke daerah mana ini? Yang selatan misalkan. Nah, itu ada Pakis Haji gitu ya. Nah, ada multi. Jadi totalnya 15,9 kilo. Jadi ada durasi waktu 36 menit ya. Jadi informasi ini akan membantu user dalam hal saya memilih jalur alternatif yang tepat untuk rute tersebut lewat mana saja. Kemudian mencari lokasi yang terdekat. Kemudian area kendaraan yang bisa digunakan apa. Ya, kalau misalkan sehingga penentuan jalur terpendek ini akan sangat-sangat penting bagi user karena di dalam kegiatan sehari-hari kita sering melakukan perjalanan ya dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, itu kita bisa melihat di your timeline itu ya. Jadi kemana saja kita bisa tahu riwayatnya. Kalau di Google Map ya. Jadi ini ada riwayatnya. Nah, sehingga karena kita sering melakukan perjalanan itu dari satu tempat ke tempat yang lain, maka dengan jelas kita mempertimbangkan efisiensi waktu, jarak, otomatis kan biaya. Ya. Kalau dari terutama yang menggunakan kendaraan pribadi, ya, ataupun yang bahkan yang menggunakan jasa transportasi umum, ya, atau yang ojol atau taksol seperti itu ya. Nah, otomatis cari diskonan biasanya, mana yang jam-jam lebih murah, nah gitu ya. Nah, oleh karena itu di dalam aplikasi ojek online atau kurir dan di Google Map sendiri ya sebagai basisnya, visualisasi terkait dengan rute ini sangat dibutuhkan sama user. Jadi Google Map platform memberikan informasi tersebut dan bisa kita manfaatkan untuk melihat peta dan rute jalan yang bisa kita gunakan untuk aplikasi lain ya. Jadi aplikasi itu bisa untuk jadi aplikasi seperti ini misalkan optimization maps direction ya. Jadi biasanya ada software-software kemarin saya nemu jadi ada aplikasi yang memberikan bantuan kepada seperti ini mungkin ya. Oh,
Jadi ada aplikasi yang membantu mengoptimisasi perusahaan-perusahaan transportasi dalam mengirimkan barang-barang yang dia kirimkan ke klien-kliennya seperti itu. Nah, manajemen direction seperti itu sangat dibutuhkan ya. Nah, pada pertemuan yang kemarin kita membahas mendapatkan user location. Jadi kita sudah berhasil mendapatkan user location ya. Karena berada di dalam ruangan jadi ya akurasinya menjadi approximity ini, jadi lingkarannya sangat besar ya. Oke, setidaknya ini sudah bisa menampilkan apa namanya alamat dan deteksi my location ya seperti ini. Nah ini bisa kita pakai nanti sebagai titik awal misalkan titik penjemputan ya kalau misalkan ada kalau kasus-kasus studi kasus seperti taksi online itu kan sudah sering Anda lihat ya. Mungkin keperluan penjemputan untuk ambulan begitu ya. Ambilnya dari sini. Oke. Nanti mau diantar kemana? Nah, seperti itu. Nah, itu yang kita pelajari kemarin, bagaimana kita memulai Maps API, mengaktifkan Google Map API ya. Jadi kita aktifkan Google Cloud Platform. Nah, ini dia. Nah, di sini setelah aktivitas pembuatan aplikasi ini ada data yang ter terjadi requestnya yaitu misalkan ini Map SDK for Android kemarin ketika saya membuka aplikasi yang barusan ini ya data request ke API-nya muncul 119 kali ya. Jadi ada dashboard yang memberikan informasi, ada latensinya, ada misalkan delay dan sebagainya. Kemarin yang sudah kita aktifkan adalah API Maps SDK for Android ya. Nah, sekarang di sini ada tingkat kesibukan atau traffic dari request ya. Jadi bayangkan kalau kita menggunakan aplikasi Gojek, kemudian Grab seperti itu ya. Nah, penggunanya kan jutaan. Nah, itu akan muncul di sini grafiknya ya. Otomatis requestnya juga tidak kecil seperti ini. Nah, itulah fungsinya API ya, terkait manajemen kuotanya. Sehingga supaya tidak terjadi latensi yang terlalu besar, API-nya disendirikan. Biasanya seperti itu. Nah, saat ini kalau kita kemarin berkaitan dengan bagaimana kita membuat map, kemudian melakukan pengaturan GUI-nya, interface-nya, kemudian mendapatkan alamat user location saat ini, begitu. Nah, saat ini kita akan menggunakan yang namanya Direction API. Ya, Direction API. Jadi saya contohkan tadi, ini saya hapus. Hari ini saya akan lebih banyak review saja ya, tidak banyak coding. Nah, di sini ada contoh. Kita samakan ya. Kita samakan. Kok bisa tinggal ketik begini saja sudah tahu begitu ya. Google Maps sudah tahu. Misalkan tadi terusan Raya Dieng 62 misalkan ya ke apa namanya Jalan Tanimbar gitu ya.
Nah, ada Malang ya. Yang terdekat dengan user memang yang otomatis dideteksi. Nah, di sini dia merekomendasikan ada 3 rute ya. 1, 2, 3. Nah, kita melihat, coba diperhatikan di bagian atas. Ini ya, Google Map Direction. Nah, di sini terdapat link URL yang berisi sebenarnya ini data JSON ya, yang digunakan untuk atau parameter untuk menghasilkan data yang berupa JSON. Apa itu JSON? Nanti saya tunjukkan. Nah, oke. Juga mengandung koordinatnya secara langsung, ya kan? Kemudian ada data-data lagi. Nah, luar biasa ini. Nah, kok bisa membaca dengan data seperti ini? Maka ditampilkan ini. Begitu yang pertanyaannya. Oke, di sini saya mengambil rute yang ini. Ada 3 rute, 1, 2, 3. Ya, kita coba yang punya saya yang sudah jadi. Terusan Raya Dieng 62, terus Tanimbar gitu ya. Tampilkan rute. Oke, sebentar. Ini saya run ulang. Saya running ulang. Oke, jadi ini contohnya. Sudah saya screen. Jalan Terusan Raya Dieng 62. Kemudian misalkan ini ke jalan IRAS. Nah, ini ada running lagi. Kita coba dulu. Jalan apa tadi? Terusan Raya Dieng 62. Kemudian Tanimbar ya. Nah, kita bisa melihat di sini rute yang ditampilkan memang satu ya. Coba lihat, yang diambil hanya salah satu. Ini ada di jalan apa namanya yang titik A, terusan Dieng Raya Dieng 62, dan langsung diambil locality-nya ya, lengkap. Walaupun kita cuma ngetik terusan Raya Dieng ini, seperti halnya kemarin, aplikasi yang kita kerjakan kemarin, kita dapat mengambil secara otomatis locality-nya, sehingga bisa mendapatkan alamat yang lengkap. Kemudian menuju ke jalan namanya Tanimbar ini ya. Nah, ya itu ya. Nah, durasinya ada 11 menit. Nah, kita coba lihat. Nah, jadi dia ternyata mendapatkan eh, data ini 4,1 kilo ya. 41, kilo. Nah, kemudian durasinya juga ditampilkan. Kita coba lagi. Misalkan langsung kota. Malang. Kemudian di sini Surabaya. Surabaya. Nah, ini dia. Jadi
masih simple dulu, Malang, Surabaya. Di sini titik tengahnya Malang. Kemudian akan diambil kalau di sini ya, Malang, Surabaya. Nah, di sini ditulis 1 jam 94 39 menit ya. Kemudian 94,6 km. Jadi ini yang ditunjukkan oleh Google. Nah, kemudian di aplikasi yang saya tunjukkan ini 94,6 km dan jarak durasinya adalah 1 jam 39 menit. Ya. Nah, sekarang logikanya bagaimana kalau tidak menggunakan koordinat tapi kok bisa mendeteksi istilah Malang, kemudian istilah Surabaya seperti ini ya. Padahal kita baru bisa menggambar line, polyline seperti ini, garis, dan ujungnya, ujung awal dan ujung akhir. Nah, kita akan menggunakan koordinat. Nah, tapi mengapa ini bisa kita gunakan dengan kata-kata saja, kata alamatnya maksudnya ya. Nah, itulah yang fitur-fitur yang disediakan oleh Google Direction API ya. Jadi berbeda dengan Maps SDK for Android ya. Kalau Maps SDK Android bisa digunakan untuk menggambar line seperti ini polyline ya. Namun itu dengan catatan kita berikan koordinat-koordinat yang memang sudah kita tentukan. Misalkan dari A, terus kemudian di bagian tikungan sini, kemudian di bagian yang agak nikung sini, bagian agak nikung di sini, kemudian setiap potongan-potongan ini ada koordinatnya. Ya, namun melalui Direction API ini kita tidak perlu melakukan itu. Cukup dari API yang sudah disediakan Google Map ini yang akan membantu menghitungkan rute, memperkirakan rute yang tercepat, pilihan berdasarkan kendaraan yang dipakai dan durasinya. Jadi sudah menggunakan fasilitas dari Google Map seperti itu. Oke, nah sekarang langkah-langkahnya bagaimana? Nah, kalau kemarin Anda buka materi yang sudah saya share di Google Drive ya. Nah, coba nanti dibuka lagi, di situ sudah saya sharekan PDF, file PDF baru. Saya buka dulu. Oke, jadi kita akan mulai review saja. Nah, PDF yang saya share namanya depannya title-nya Google Direction API ya. Oke, tunggu sebentar. Baik, di sini langkah pertama yang harus kita pahami adalah bahwa Direction API adalah sebuah layanan web ya sebenarnya ya, yang kita lakukan melalui HTTP untuk memberikan
data, arah rute, informasi, dan lain-lain dalam bentuk JavaScript Object Notation ya atau JSON atau dalam format XML. Nah, lokasinya bisa lebih dari satu seperti tadi. Dan di dalam JSON itu nanti file JSON itu tersebut itu dapat terkandung nih tutorialnya, panduan ya istilahnya ya, panduan. Nah, untuk referensinya kita bisa juga buka di Google Google Map yaitu tadi Google Map API Direction. Nah, nanti akan dibuka otomatis the direction API overview. Nah, ada dua hal. Yang pertama, kalau seperti kemarin ya, kita harus mengaktifkan dulu. Jadi saya mulai dari awal dulu. Nah, seperti ini ya. Kita harus memulai mengaktifkan dulu direction API-nya ya. Jadi masuk ke dalam project yang sama seperti yang kemarin, latihan map atau yang ini. Kemudian kita masuk ke APIs and service. Sama caranya. Kalau yang kemarin kita mengaktifkan API untuk map SDK ya. Nah, kita klik bagian ini. Saya buka aja yang ini. Nah, latihan map ya. Kalau yang kemarin kita map SDK, sekarang kita buka yang bagian direction API, yang bagian ini ya. Kita klik. Nah, di sini access driving, cycling, walking, dan lain-lain menggunakan HTTP request. Nah, yang dimaksud HTTP request ini tadi loh. Nah, ini tadi. Semuanya ada di sini ya. Kemudian direspon dalam bentuk JSON tadi. Nah, saya berikan contoh nanti ya. Oke. Nah, di sini ini ada overview-nya, kemudian ada pricing. Jadi memang nggak gratis ya. Jadi kalau sudah masuk apa namanya flexible pricing that scale to fit your need plus get 200 gratis, $200 gratis ya. Nah, selama apa? Nah, nanti ada tagihan misalnya $10 per 1000 request. Ya, jadi kalau tadi hanya kita coba-coba belajar ya tidak sampai ada tagihannya, tapi tetap langkah supaya Google Direction API ini aktif, Anda harus mengaktifkan apa namanya? Ini tetap di enable ya. Harus mengaktifkan billing. Jadi kalau punya kartu debit, kartu kredit dimasukkan ya. Anda harus setting itu. Nah, nanti billing itu akan dihubungkan ke project gini seperti itu ya. Nah, ini sudah ada map Android kemarin ya. Kemudian direction API request-nya belum ada. Oke, begitu ya. Nah, kita harus ini aktifkan sudah ya. Kemudian aktifkan billing Google Cloud. Jadi di sini ada billing. Nah, billing. Kalau tidak di-set kartu kredit atau kartu debit ya, itu tidak akan jalan. Jadi tidak akan berfungsi ya. Nah, this project has no billing account. Ya. Nanti kita buktikan aja dulu. Nah, kita lewati dulu, kita skip nomor 2. Nah, nanti kalau punya kartu kredit atau ATM ya, debit, masukkan saja. Kemudian dihubungkan ke project tersebut. Nah, baru nanti API itu akan aktif. Nah, nomor 2 kita lewati dulu, kita coba berhasil atau tidak begitu ya. Nah, langkah ketiga adalah buat API key yang baru ya. Jadi Anda harus buat yang baru. Kita lewati ini enable API service.
Tadi kan sudah ya. Berarti harus masuk ke kredensial. Nah, ini kan sudah. Jadi Anda aktifkan direction-nya sudah kan? Sudah ya. Nah, sekarang Anda harus masuk ke kredensial. Nah, kemarin ada API key untuk latihan map, yang untuk map ya. Nah, kita buat baru saja supaya request yang dilakukan berbeda ya, dan restriksinya juga berbeda. Jadi nanti ini yang akan dipakai. Nah, ini saya beri nama key direction ya misalkan. Oke, saya save, lewati dulu. Tidak perlu di restriction, sambil nanti saya jelaskan bisa dipakai atau tidaknya, begitu ya. Jadi kita sudah punya ini API key direction-nya. Saya save di sini supaya bisa copy paste gampang. Nah, ini saya paste. Nah, ini oke. Ini adalah key-nya. Kemudian oke, sudah siap ya. Nah, terus nanti ada monitoring. Nah, kita akan kembali ke atas. Penjelasan terkait Google Direction API ya. Jadi kita tadi masih belum ngeset billing ya, kartu debit kreditnya. Oke. Nah, try out API by Completic Quick Start. Nah, ini langkah-langkah awal memang. Jadi ceritanya begini. Jadi untuk mendapatkan rute seperti yang di-share seperti ini ya, data-data rute ini itu semua menggunakan HTTP request. Jadi memang direction API ini menggunakan HTTP request. Jadi Anda harus menggunakan URL ini, JSON sampai origin. Nah, ini sampai sini dulu. Nanti kita masukkan data ini. Nah, origin yang disebut dengan origin itu adalah titik asal. Jadi asalnya misalkan dari Disneyland, kemudian ini spasi kan, gabungkan. Bukan spasi ini, digabungkan ya. Destination sama dengan Universal. Nah, kalau ini ya spasi, studio, dan seterusnya. Nah, kemudian digabungkan lagi dengan key apa? Ya, key-nya tadi, saya geser, your API key. Jadi key-nya tadi yang saya maksud di sini. Nah, ini. Jadi digabung. Begitu. Sebagai contoh ini. Nanti akan menghasilkan data geocoded waypoints. Jadi dia menghasilkan seperti ini. Ada tipenya base station, transit station, point of interest, establishment, dan seterusnya. Kemudian ada place ID. Jadi kalau tadi apa Disneyland ya. Nah, ini setiap kota, setiap tempat, setiap sublocality itu memiliki place ID. Ya, ada ID-nya. Kemudian rutenya dan seterusnya. Kemudian length ya, length-nya distance 35, sekian. Nah, kita coba yang dari lingkungan kita sendiri dulu. Jadi ini nanti saya pakai ini link yang link HTTP request dari direction API ini ya. Nah, contohnya seperti ini. Saya punya yang tadi HTTP Google Map APIs, Map API Direction sampai ini. Ya, originnya terusan Raya Dieng 62, destination Jalan Tanimbar, key-nya diganti. Ya, key-nya kita menggunakan key yang kita pakai untuk mana tadi? Nah, untuk ini. Untuk yang API key direction ya. Oke. Kita coba.
Kita coba yang ini dulu, supaya tahu hasilnya seperti apa. Nah, ini dia. Jadi, place ID, tadi jalan terusan raya Dieng 62 ini, place ID-nya itu seperti ini. Tipenya, dia bisa mendeteksi ini adalah street address. Ya, ini adalah informasi yang diberikan oleh Google Direction API. Kemudian place ID, ya, jadi place ID ini totalnya ya, terusan Raya Dieng sampai Tanimbar, ini di-generate otomatis. Kemudian masing-masing ini punya place ID, jadi origin. Yang disebut origin itu daerah asal, tempat asalnya ya. Ini tempat asal. Bisa berupa place ID, bisa berupa alamat, bisa berisi titik koordinat atau latitude longitude ya. Oke, jadi kalau penggunaan origin dalam bentuk string alamat, maka tulisannya dibuat seperti ini. Nah, ini nanti akan dilakukan oleh sistem ya, menggunakan regex ya. Apalagi itu ya. Nah, kalau saya tulis di maps ini, tadi jalan apa? Terusan Raya Dieng 62 ke Jalan Tanimbar ya. Oke, ini. Nah, di sini ada waypoints, jadi jalan yang memang dijadikan petunjuk. Oke, ini saya begini kan. Nah, ini. Ini betul ya. Jadi terusan Raya Dieng ke Jalan Tanimbar, ini ada Tanimbar. Oke, jadi ini ada tulis teks data. Rute yang pertama 4,1 km. Betul ya. Kemudian perkiraannya 11 menit ya. Kemudian jalan and address-nya Jalan Tanimbar, ini benar ya. Nah, data inilah yang dihasilkan oleh API-nya, kemudian diterjemahkan, divisualisasikan dalam bentuk aplikasi yang seperti ini. Ya, oke. Jadi tadi saya membuat aplikasi seperti ini ya sama, menghasilkan file JSON ini ya Java script object notation-nya ini. Kemudian kita ambil rute mana yang kalau yang di aplikasi saya hanya satu rute saja yang diambil ya. Kemudian diambil data total jaraknya sama total durasinya. Nah, sedangkan di Google Map ya aplikasinya lebih lengkap ya karena menampilkan semua apa namanya alternatif rute. Oke. Nah, di sini ada instruction. Jadi kalau kalian mulai apa namanya mulai jalan ada menuju arah terusan Raya Dieng ke Taman Agung. Ya, di sini ada tulisannya ya. Ya, melewati Universitas Merdeka Malang on the left, bla bla terus. Nah, ini kalau dalam bentuk direction ya, maka akan dibentuk dalam tampilan seperti ini. Misalkan sebentar. Map, mana map? Nah, ini map. Terusan Raya Dieng, direction aja. Jadi agak lemot ini. Tanimbar. Oke, ini Jalan Tanimbar.
Start. Atau step ini. Nah, di sini ada informasi ya. Head is on. Nah, ini. Head. Ini tulisannya apa ini? Head is on jalan terusan Dieng toward Jalan Taman Agung. Nah, coba kalian lihat ini. Head is, mana tulisannya is tadi ya? Nah, ini ada is. Oke, on jalan terusan Raya Dieng toward Jalan Taman Agung. Pas by Universitas Merdeka Malang. Nah, benar ya? Jadi data itu yang JSON itulah yang diberikan oleh Direction API yang tampil ya selama ini kita lihat di Google Map. Jadi lengkap ada petunjuknya ya. Kemudian ada polyline. Jadi polyline-nya juga digambar. Kemudian ada start location lagi, mulai dari mana lagi? Ada instruction lagi. Turn kemana lagi? Right. Benar ya, turn right onto Jalan Raya Langsep. Ini ada Jalan Raya Langsep. Nah, nanti polyline-nya kalau manuver ini kalau di kita mulai start ini ya, kalau pas mau nyetir, nah itu baru dipakai manuver turn right. Nah, seperti itu. Wis. Oke, dan seterusnya sampai selesai. Masing-masing tutorial ini punya apa namanya? Punya punya JSON sendiri ya. Yang terakhir ini mana tadi? On to Tanimbar ini turn on to Jalan Tanimbar. Nah, ini turn left ya, ini turn left onto Jalan Tanimbar. Oke, ini kan. Kemudian jaraknya diketahui juga. Nih, polyline dan seterusnya. Nah, sehingga inilah salah satu mengapa kok bisa bagaimana caranya Google Map memberikan informasi rute-rute seperti ini kemudian ditampilkan dalam bentuk aplikasi. Nah, sebenarnya kita juga bisa membuat aplikasi seperti ini, petunjuk ya, aplikasi-aplikasi rute seperti ini bisa ya. Google Direction API itu sudah menyediakan API JSON, API Direction ini dalam bentuk JSON yang bisa kita ambil datanya. Mau ngambil data apa saja bisa ya. Sedang yang di aplikasi yang saya tunjuk yang buat ini, yang ini hanya mengambil satu rute saja ya, satu rute saja dan total jarak dan total durasi. Begitu. Jadi total jarak dan total durasi. Nah, jadi kembali lagi ke sini. Nah, yang jelas kita harus menyiapkan, oh ya, menyiapkan API-nya. Ini key yang bisa, yang sudah saya aktifkan billingnya. Bagaimana kalau API-nya belum diaktifkan billingnya? Ya, saya kembali lagi ke tadi. Tadi ada API-nya, yang ini ya, punyanya latihan. Ini kan belum ya, kita copy, kita masukkan ke ini tadi. Nah, saya paste di sini. Nah, ini ya. Jadi kalau aduh, sebentar, sorry. Kalau project tersebut belum diaktifkan, kita belum mengaktifkan billing ya di project yang kita kerjakan ini, maka muncul request denied ya, request ditolak begitu ya.
Jadi Anda harus mengaktifkan billing on the Google Cloud Project di sini-sini ya. Nah, di sini maksudnya ya. Nah, nanti tutorialnya sini. Nah, oleh karena itu bagaimana kita bisa mengaktifkan? Nah, kembali lagi ke tutorial. Jadi kita sudah direction API, aktifkan billing. Ya. Yang contoh yang berhasil tadi, yang sudah saya tunjukkan, itu adalah yang sudah menggunakan apa namanya API yang sudah saya aktifkan billingnya. Ya, makanya tampil. Nah, bagaimana cara mengaktifkan billing? Kita ke dashboard kita. Kita menuju menu billing. Ya, projectnya pastikan yang mau diaktifkan billingnya. Kemudian billing. Kepotong apa enggak? Nanti kalau saya pakai kartu kredit tagihannya gimana, Pak? Gitu kan ya. Nah, tadi ada batasan request ya. Jadi kalau di bawah 1000 request itu tagihan kita 0 ya. Jadi tagihan kita 0. Oke, kalau sudah punya billing account, kita tinggal melinkkan saja. Ini punya saya. Tapi kalau belum, ya harus manage billing account. Ya, nanti Anda buat create account. Nah, create account Indonesia, currency-nya ini dikasih nama, bilang account-nya apa, di continue. Oke, oke saya tidak akan jelas mendetailkan di sini. Saya langsung ke sehingga kalau sudah di set nanti akan menghasilkan seperti ini dan kita hubungkan dengan project kita. Oke, saya kembali lagi ke home ya. Jadi kalau sudah membuat billing account, jadi Anda harus kembali ke menu billing. Nah, ini tadi sudah dimasukkan ya. Sudah di apa namanya? Dihubungkan ya. Nanti akan masuk seperti ini. Manage billing account. Kalau ingin dihapus, di remove dari project ini, begitu ya. Oke. Kita coba sekarang menggunakan yang tadi. Kita refresh. Bentar, ini masuk di billing yang mana? Ya, ini billingnya disable yang latihan map ini ya. Masih belum kan? Nah, kita cek dulu. Nah, ini kan ya. Change change billing. Ya, kita pilih set account. Refresh. Nah, ini sudah muncul. Oke, sudah terset ya. Kita coba yang tadi. Nah, baru bisa. Jadi harus ngeset data billing dulu, baru EPN-nya terpakai. Nah, ini kalau kenapa kok sama Google dibuat seperti itu? Nah, ini kaitannya dengan jumlah request data ya. Jadi request data, kalau misalkan ini akan kelihatan sekali kalau di kembali ke sini lagi. Nah, kita lihat di sini sekarang. Nah, direction IP-nya sudah ada request akhirnya.
Ya, barusan kita enter tadi. Nah, ini akan terlihat yang saya masukkan ini di pricing-nya ya. Mengapa oleh Google harus diwajibkan billing dulu? Nah, ini dia. Jadi kalau per 1000 request, tadi requestnya ada 4 ya, masihan ya. Karena begitu saya ngenter ini, saya refresh lagi, saya ngenter itu kan berarti sudah melakukan request ya. Betul ya. Jadi request HTTPS-nya, HTTP-nya sudah jalan terus. Saya ngenter ini lagi ya, nanti melakukan request lagi gitu ya. Nah, begitu sudah menyampai 1000, ini kita sudah dapat gratis $200. Free usage of for map routes and place every month. Ya, direction. Jadi get multimodal direction, create routes with up to 25 point and access real time traffic. Nah, dapat. Jadi kalau ingin ada fitur tambahan untuk direction, get working baking. Nah, jadi ada tarifnya per 1000 request. Jadi kalau kalau tadi ada aplikasi seperti ya ojol itu yang Gojek, Grab dan sebagainya, kalau seluruh Jawa aja bisa lebih dari 1000 ya, 500.000 ya banyak. Ya 1 juta juga bisa nyentuh. Nah, tinggal ngitung aja di sini per 1000 request. Nah, mungkin ada detailnya lagi sebenarnya. Nanti setiap bulan di reset lagi. Jadi sistemnya seperti itu ya. Nah, oleh karena itu kalau kita ingin membuat aplikasi seperti ini, yang kemarin saya idekan misalkan membuat untuk ambulan, nah berarti kira-kira bisa dihitung. Bisa kita mencari data, statistik kebutuhan ambulan di Malang ini seperti apa, gitu kan ya. Kemudian traffic berapa jumlahnya, kemudian berarti kan kalau ada jumlah kendaraan ambulan itu juga akan mempengaruhi jumlah request. Ya, jadi ini yang akan menjadi bahan pertimbangan. Jadi tidak gratis ya. Ada beberapa service lain yang sebenarnya juga tidak gratis oleh Google seperti Firebase, Firestore, cloud messaging, ya, storage dan sebagainya. Jadi memang tidak gratis. Oke. Jadi kembali lagi ke sini. Jadi kita sudah mengaktifkan direction API. Kemudian karena bentuk dari API direction ini dalam bentuk JSON, nah itulah yang disebut dengan web service yang menggunakan permintaan HTTP atau HTTP request. Nah, HTTP request ini baru bisa dijalankan atau dipenuhi oleh Google kalau kita sudah melakukan billing, mengaktifkan billing yang dihubungkan ke project yang kita garap ini ya. Nah, format dari HTTP request-nya adalah sampai sini ya. Jadi ini origin sama dengan ini alamatnya, asal, kemudian digabungkan dengan destination, dan seterusnya. Dan diakhiri dengan key-nya. Nah, sebenarnya ada banyak ya, ada banyak. Saya tunjukkan. Oke, ini saya lewati. Setup in console ini sudah ya. Nah, sekarang tutorial yang referensi saya cek di sini. Parameter when building your direction dan seterusnya. Jadi ini parameternya. Jadi informasi lengkapnya ada di sini ya. Nah, jadi bla 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 baca sendiri aja. Nah, ini yang disebut parameternya. Direction output formatnya apa? Output formatnya bisa JSON, bisa XML. Ya, paling mudah untuk diolah memang JSON ya. JavaScript.
object notation. Jadi ini nanti diganti JSON. Nah, makanya di contoh yang saya berikan ini formatnya adalah JSON. Nah, ini ya, JSON. Kemudian disambung dengan parameter. Parameternya apa saja? Tadi ada parameter origin, parameter destination. Oke. Nah, di tutorial yang sudah saya share di Google Drive kemarin, nanti saya sharekan lagi, bahwa parameter tadi setiap origin, baik origin maupun destination itu bisa berupa ID, bisa berupa string alamat, bisa berupa koordinat. Nah, kalau koordinat kan kita jadi sulit ngetik ya, kita ketik. Jadi maksudnya tidak pernah menghafal koordinat ya. Jadi langsung aja ketik seperti ini. Oke. Nah, sehingga nanti akan diolah oleh API-nya sehingga melalui request geocoding ini akan diubah menjadi titik koordinat dan seterusnya sehingga bisa muncul informasi yang tentunya JSON seperti ini. Jadi kita nggak perlu mikirin kok bisa ya Google nampilin. Nah, nanti sekolah lebih lanjut ya. Oke. Jadi di sini uh, destination itu sama dengan origin ya, parameternya sama. Key, nah key ini memang tujuannya untuk manajemen kuota, jadi request. Nah, yang tadi saya tunjukkan bahwa kalau kita sudah selesai melakukan billing pada poin nomor 2, berarti di poin nomor 3, kita bisa memonitoring traffic. Ya, seberapa besar request yang diminta ke Google Cloud kita, itu juga akan mempengaruhi biaya yang akan kita keluarkan tagihan di billing tadi. Kemudian di sini ada error, ada informasinya juga, latency dan seterusnya. Ini akan jadi ada latency ya, tadi lambat sekali ya. Itu juga tergantung pada development kita ya. Apa yang ada masalah dengan development kita seperti itu. Nah, oke. Jadi ini adalah sedikit konsep tentang API direction dari yang bisa kita gunakan untuk menentukan rute, durasi dan sebagainya. Kemudian di sini ada lebih detail lagi sebenarnya ya. Nah, jadi ada optional parameter. Contohnya mana ini? Jadi ada arrival time, departure time, nah seperti ini. Nah, depart, at, arrive by, dan seterusnya. Jadi ini sudah sangat lengkap ya. Kemudian, jadi ini nyambungnya ke situ tadi ya. Avoid. Nah, ini kita bisa menambahkan di sini. Ditentukan origin dan seterusnya. Kemudian dikasih dan lagi. Misalkan avoid toll atau ferry. Gini ya. Ferries. Nah, misalkan ini saya ganti request ya. Jadi ini saya ganti avoid tolls, highway, ferries, begitu ya. Kita coba dulu. Kita ganti Malang, langsung kota aja ya. Kemudian di sini Semarang. Oke. Tuh, kok cari ini? Oh, HTTPS-nya hilang. Bentar. Nah, ini. Nah, ini dia ya. Oh, bentar. Berubah. Saya ubah lagi Malang, gitu ya. Malang, Malang. Kemudian di sini ada saya ganti. Nah, berubah. Jadi dia menghindari apa tadi? Tol, highway dan sebagainya ya. Kita coba cek di Google
map-nya. Nah, jadi seru ya ternyata ya. Malang, ini Semarang, Semarang, optionnya avoid varies. Nah, oke, berubah ya tadi ya durasinya ya. Jadi nggak lewati tol. Kalau lewati tol 6 jam, kita tidak lewati tol 9 jam, lewati highway-nya, jelas nggak pakai ferry ya. Nah, sekarang kita masuk ke bandingkan dengan ini. Nah, coba ini 335 km, ini juga 335 km. Terus durasinya ini nggak tahu ngambil yang mana, jadi kira-kira sama, dia ngambil yang sini ya. Kemudian jadi head to jalan, kita lihat yang ini. Jadi dia ngambil yang, jadi ada perbedaan kalau kita ngetik manual ya. Oke, jadi seperti itu kira-kira untuk menambahkan fasilitas option seperti mau ditampilkan kilometer, hindari jalan tol atau yang lainnya. Nah, caranya adalah kita cukup menambahkan di HTTP request-nya, URL-nya dengan cara seperti ini misalkan ya. Jadi ini origin, kalau ini saya tulis ini street ya. Ini saya Malang gitu ya. Destination saya ganti ke Surabaya. Avoid. Nah, ini tools highway ini tinggal gabungkan saja ya. Nah, nanti terserah mau pemrogramannya bentuk web, bentuk Android, Java, JavaScript, dan yang lain-lain. Kita cukup menggunakan format ini saja. Dan jangan lupa key-nya. Sudah itu saja. Ya. Dan kita harus mengaktifkan billing-nya. Oke. Nah, kalau yang di punya saya Malang Semarang gitu ya. Semarang. Nah, 5 jam. Jadi dia pakai jalan tol mestinya ini karena jaraknya panjang tapi waktunya lebih sedikit. Ya. Jadi ini nggak usah. Nah, ini ada berapa? 5 jam ya, 4. Ya ini dia pakai yang ini, 4 dibulatkan ya. Kalau di punya saya di rounded 5 jam, 417 km lewat tengah ini, lewat tol memang. Kemudian di sini juga, nah ini kan lewat tol ya. Dan jaraknya 417 km. Jadi dia pakai rute ini. Nah, di aplikasi ini juga bisa kita tampilkan rutenya, apa namanya, panduannya juga bisa. Nah, jadi kita tinggal mengambil yang apa? Yang ini tadi, JSON-nya. Nah, ini kita ambil. Kita mau yang mengambil yang mana dulu? Ya, jadi ada apa namanya? Rute yang mana kita ambil. Nah, baru kita masuk ke apa namanya? Panduannya. Karena ada 2 rute. Jadi kita pilih yang salah satu dulu. Semuanya sudah include di dalam file JSON. Baik, ada pertanyaan dulu? Ada, Pak. Oke, jadi nanti aplikasinya saya share ya, tenang aja. Nah, di aplikasi yang sekarang kita menginjak ke aplikasi kalau tidak ada pertanyaan. Ada? Bagaimana Bu Lutfi?
Kira-kira paham ya? Ternyata simple ya, ternyata simple dari apa namanya yang diberikan direction API itu simple, tinggal kita pemanfaatannya saja. Oke. Oke, Bu Lutfi, ada pertanyaan atau tidak? Jeda dulu bentar. Ada pertanyaan atau tidak? Oke, mungkin dari teman-teman peserta ini ada yang ingin bertanya dari materi yang sudah disampaikan tadi. Adakah pertanyaan? Oh, ini pertanyaan mengenai record video. Untuk record video yang kemarin bisa diakses di mana? Oke. Itu nanti admin FTI ya, tolong ya nanti admin boleh di-share untuk linknya. Atau Pak Kukuh kemarin sudah ada ya Pak? Ya, nanti Mas Kristo yang akan. Iya, admin FTI nanti. Tunggu aja ya. Setelah acara selesai, insya Allah nanti. Adakah pertanyaan? Kalau belum ada, Lanjut dulu kayaknya. oke, saya lanjutkan ke tadi konsep ya, semuanya masih konsep, persiapannya dan sebagainya. Itu yang lebih penting. Jadi teman-teman mau bikin direction ini untuk keperluan apa saja dan berbasis apa saja. Yang jelas langkah-langkahnya sudah kita share, dan yang bahwa Google menyediakan informasi yang sangat lengkap yang dihasilkan oleh JSON tersebut ya, dari API direction-nya. Kita bisa mengolahnya ya untuk keperluan apa saja, misalkan bikin software tracking, goes ya, jalan mendaki dan sebagainya, atau keperluan yang lain ya. Oke, jadi salah satu bentuk aplikasi dari penerapan Google Map Direction API ini, salah satunya adalah software manajemen transportation ya. Jadi mencari rute yang lewat mana truknya ini, kemudian tolnya yang tol mana saja, tarifnya yang seberapa, kemudian nyampainya sampai mulai start berangkat jam berapa, selesai kira-kira di sana jam berapa, kemudian kebutuhan bahan bakar dan kondisi apa namanya jalan, stop and go-nya bisa diprediksi dari Google Map ya. Jadi kemarin kita sudah menampilkan Google Map, ada fitur traffic ya. Nah, di situ juga sudah jelas, misalkan ada hindari daerah macet dan seterusnya ya. Oke. Ya, jadi fitur-fitur yang tampil di Google Map ini sebenarnya sudah kita bisa pakai ya. Kita bisa bikin aplikasi yang mirip ya. Cuman lebih spesifik. Kalau ini sudah ada, ngapain bikin ya? Jadi kita spesifikkan untuk custom yang keperluan tertentu. Oke. Nah, di aplikasi yang akan saya jelaskan ini, apa yang perlu kita siapkan? Nah, ini memang
hal dasar sebenarnya untuk di layouting ya. Saya set gini, kemudian Android-nya di set gini. Ini kita kecilkan dulu. Nah, jadi interface ini kita siapkan namanya di sini saya beri nama, saya tidak coding ya, jadi supaya waktunya juga Anda tidak bosan. Jadi kita membuat activity direction seperti ini. Ya, oke. Ada 2 edit text, kemudian ada button, ya. Kemudian ada icon-icon ini, icon apa namanya? Sudah saya siapkan, nanti saya share. Jadi ada IC distance, jadi ini memang icon yang sudah umum untuk web atau aplikasi. Dan ini ada jam, dan ini ada text view. Ya, semuanya linear. Ya, layoutnya linear layout ya. Di sini ada linear layout. Tetap satu aplikasi dengan yang kemarin ya. Tetap satu aplikasi dengan yang kemarin. Hanya berbeda activity. Jadi activity yang baru saya beri namanya direction activity. Otomatis layoutnya ini ya, activity direction. Oke. Kemudian di bawah sendiri itu ada fragment. Ya, fragment map. Kalau kemarin full fragment map diambil sendiri, tapi ini kita butuh informasi yang di atas, input dan aktivitas ini, jadi fragment mapnya kita taruh di bawah. Nah, tampilan-tampilan seperti tipe map itu bisa kita coding di sini ya. Oke, jadi dengan sintak normal, kalau satelit ya diganti satelit gitu ya. Nah, itu muncul ya. Kalau satelit susah lihatnya. Kemudian compass-nya dilihat, ditampilkan maksudnya, rotate gesture. Jadi boleh nggak user memutar mapnya ini saya putar pakai 2 jari, enggak, rotasi enggak bisa ya. Jadi kalau dirotasi enggak bisa berarti lurus terus, utara terus begitu ya. Jadi sebenarnya enggak perlu kompas gitu ya. Jadi kalau ini saya jadikan true misalkan, maka nanti fungsi fitur untuk merotasi pakai 2 jari oleh user dapat dilakukan. Kemudian tombol zoom in, zoom out sudah ada. Gesturnya, jadi ini saya zoom in, zoom out, gesture true ya. Kemudian tool konteksnya direction activity, induknya ya, induknya ada di sini. Nah, saya nggak terlalu banyak jelaskan, itu layoutingnya. Nah, terus API-nya bagaimana? Apakah kan tadi API-nya tidak menggunakan API yang pertama ya kan, API yang aplikasi pertama mana tadi? Nah ini ya, jadi kita menggunakan API yang kita pakai mana tadi, credential yang barusan kita buat ya. Kebetulan ini belum saya restriction ya, nanti silakan di restriction sendiri. Jadi kita pakai yang API direction ini, APK direction, bukan yang APK map ya, jadi dipisah. Kalau APK map kita pakai yang kita masukkan di local properties kemarin ini. Oke, nah sekarang yang yang APK-nya kita taruh di mana? Oke, kalau layout sudah jadi, kalau kemarin layoutnya map, semuanya full fragment. Ya, ini full fragment. Nah, ini full map. Kalau di direction, ini ada kebutuhan kita untuk input alamat asal dan tujuan. Jadi ini ada origin, edit text, jadi edit text origin, dan ini ada edit text tujuan atau destination. Nah, oke. Nah, saya jelaskan bagian kalau Android manifestnya tidak ada perubahan ya. Hanya saja yang saya aktifkan sebagai main sekarang adalah
direction activity supaya tidak crash karena sama-sama melakukan request, sehingga kadang nge-lag salah satu seperti yang tadi, jadi mapnya nggak tampil gitu ya, atau informasi requestnya nggak jalan karena sama-sama tidak off salah satu. Nah, nanti kalau misalkan dibuka salah satu, yaitu ada di kita bisa tangani melalui coding tersendiri untuk melakukan istilahnya apa namanya close ya atau kill proses ya. Nah, apa saja yang akan kita butuhkan di sini ya? Oke, jadi tadi button untuk find path atau temukan rutenya. Kemudian edit text kita punya dua, origin dan destination. Nah, kemudian kita tahu bahwa di sini kalau saya buat di sini Malang gitu ya. Nah, kita lihat bahwa rute ini mengandung banyak polyline. Ya, ya, ada dua marker juga. Markernya ada di A di awal dan ada marker di tujuan akhir di destination. Kemudian polyline-nya juga banyak. Kalau kita lihat di sini ada polyline satu rute. Kemudian bentar. Nah, nah kemudian garis terus. Nah, ini satu rute lagi. Kemudian ada line lagi dan seterusnya. Nah, setiap line ini sebenarnya mengandung koordinat ya. Koordinat titik awal seperti tadi. Ada koordinat titik akhir. Ya, jadi setiap belok ini ada titik awal, kemudian ini ada titiknya lagi. Longitude awal, kemudian ada latitude longitude di titik yang ini. Kemudian disambung lagi dan seterusnya. Jadi sebenarnya ada banyak titik koordinat gitu ya. Nah, itu disimpan ke dalam yang namanya polyline path. Ya. Oke. Jadi oleh karena itu kita sebut sebagai array. Deklarasikan sebagai array. Nah, kalau untuk persiapan mapnya, kita menggunakan onMap ready callback seperti biasanya ya. Jadi di onMap ready ini kita set tipe mapnya dan seterusnya settingan yang lainnya. Kemudian di sini tidak saya set get user location ya, tapi langsung saya set di tengah-tengah aja, langsung manual ke Unmer. Sudah selesai. Jadi ketika aplikasi pertama kali dijalankan, kita cek. Ketika pertama kali dijalankan, maka akan langsung ke markernya Unmer. Nah, ini ya. Ini. Oke, supaya cepat aja. Nah, kemudian pada saat tersebut, ya, fungsi map sudah berjalan, kita perlu informasi origin dan destination di sini. Entah itu ditulis street, kota, ya, atau locality, sukun, klojen, seperti itu ya. Nah, oke. Dari edit text ini. Nah, itu dilakukan oleh siapa? Jadi pada saat tombol tampilkan rute ini dijalankan, dia akan melakukan namanya prosedur send request. Nah, send request ini isinya apa? Nah, send request ini untuk mengecek saja sebenarnya, untuk kalau ini sudah terisi atau tidak. Nanti kalau sudah apa namanya? Jadi ini untuk penanganan error supaya user mengisi ya. Kalau tidak terisi, tidak akan menuju ke modul berikutnya. Ya, kalau sudah terisi, modul berikutnya ini namanya direction vendor. Ya, direction vendor ini adalah function yang dijalankan dari modul terpisah. Nih dipisah ya, ada modul Java direction vendor, origin dan destination. Jadi originnya teksnya dari alamat asal, destination dari teks edit text alamat tujuan. Kemudian dilakukan execute. Nah,
di direction vendor ini merupakan function atau kelas ya. Di sini vendor. Nah, di dalam direction ini kita masukkan, kita simpan direction URL IP-nya yang dari API Google tadi. Nah, ini ya. Tujuannya nanti digabung-gabung, disambung-sambung dengan inputan origin. Nah, ini ya, inputan origin, kemudian inputan destination, ya, digabung-gabung seperti itu. Caranya ngabung bagaimana? Nah, nanti di bawah saya lanjutkan. Kemudian kita simpan Google API key yang untuk direction yang tadi ya. Jadi ini API key direction yang tadi, bukan API key map ya. Jadi dipisah. Oke. Kemudian karena ini kelas listener, maka kita sebut sebagai listener ya. Kemudian ini string untuk menyimpan inputan origin tadi dan destination. Nah, ini adalah fungsinya. String origin dan string destination. Nah, inilah yang dipanggil di kelas yang dipanggil di direction activity tadi. Nah, direction dilakukan di direction activity ini. Kemudian sumber originnya dari teks origin. Kemudian destination-nya berasal dari teks apa namanya itu? Alamat tujuan ini. Oke. Nah, terus di sini ada create URL. Nah, inilah yang kita gabungkan dengan, jadi direction URL API ini kita gabungkan dengan sintak URL origin tadi ya. Nah, ini kan ada sintak origin. Oke. Ada sintak origin. Kemudian URL originnya dari mana? Nah, jadi kita perlu URL encoder encode dari origin tadi. Ya. Jadi data yang dimasukkan di sini akan dimasukkan ke URL origin. Jadi misalkan masukkan Malang, Semarang tadi ya, kita akan tersimpan di sini. Kemudian destination juga akan ke sini, dan selanjutnya digabung dengan key, mana tadi key yang simple, nah nih key, dan digabungkan dengan lagi dengan Google API yang dipakai untuk direction. Begitu. Jadi modul ini kemudian akan dijalankan secara background. Tadi prosesnya ada di sini ya. Membaca file JSON ya. Jadi ini melakukan HTTP request-nya ada di bagian ini ya. Kemudian menghasilkan JSON. Nah, dari JSON tadi ya, dari JSON tadi perlu diurai untuk ditampilkan dalam format apa namanya? Yang seperti ini tadi. Nah, sehingga muncullah listnya, root ya, rutenya dari mana, dan kemudian di sini kita ngambil lex ini tadi. Jadi ini cara mengekstrak JSON ya. Jadi perlu belajar lagi nih tentang bagaimana mengambil data API berupa JSON. Jadi kalau ada leg ini, informasi field mana tadi? Nah ini. Jadi lex ini diambil, jadi diambil dari sini. Kemudian distance mengambil data dari sini. Jadi itulah kenapa ini bisa muncul distance di sini. Itu mengambil data dari distance JSON. Nah, ini diambil distance. Duration, ada duration. Jadi duration mestinya ada di sini. Nah, ini. Jadi duration ada di sini, kita ambil. Kemudian ada end location. Nah, ini ada end location. Ada start location. Kemudian nah, kita tampilkan, kita ambil teksnya dan value-nya. Distance, text value. Kemudian di total, sehingga ketemu ini. Jadi tadi kan banyak start, banyak apa namanya end location-nya, masing-masing start end itu punya
distance, dan duration. Ya, jadi kalau di ini kan punya masing-masing rute, punya start, duration, dan punya text rutenya, text distance, dan text duration. Nah, ini text dan value masing-masing objek ini namanya objek ya. Masing-masing punya apa namanya value sendiri untuk field text dan value. Begitu. Latitude, longitude juga diambil dari ini tadi ya. Dan seterusnya, dan perlu diketahui root ini kan array tadi ya. Jadi akan nah ini array ya. Jadi akan digabungkan di total, durasinya berapa, dan seterusnya. Kemudian di sini ada bagian kode untuk ini sudah ada standar ya. Jadi saya juga cari-cari di sini di kode polyline. Jadi bagaimana menerjemahkan setiap polyline dari latitude longitude. Jadi kan di sini ada list yang menyimpan latitude dan longitude ini. Jadi masing-masing titik koordinat tadi disimpan ke dalam list, kemudian digambar masing-masingnya. Nah ini kan, jadi masing-masing elemen array yang list latitude longitude ini yang bernama decoded ya. Decoded ini isinya adalah koordinat masing-masing garis. Jadi ini saya contohkan ini ya. Jadi kalau ada dari Malang atau Sukun Blimbing gitu ya. Ada nggak Sukun Blimbing? Nggak ada ya. Nah, jadi satu garis ini dan garis yang lainnya itu masing-masing memiliki latitude longitude, dan titik sini juga latitude longitude, dan garis ini juga memiliki latitude longitude yang menyambung yang sama dengan akhir garis ini. Itu disimpan semuanya ke dalam array yang namanya decoded. Nah, ini array ya. Nah, dibacalah decoded tadi masing-masing satu titik ini, nanti dia gambar. Nah, begitu ya. Nanti silakan Anda pelajari dulu aja. Nah, modul pendukungnya apa ini? Di sini ada distance. Distance itu untuk value text tadi. Nah, untuk mengambil, jadi ini model saja. Jadi model untuk simpan nilai, preference ya. Kemudian duration juga sama, teks mengandung teks dan value. Kemudian root ya sama, distance, duration. Nah, sehingga data yang tersimpan melalui preference seperti ini bisa ditampilkan di aplikasi seperti itu. Oke. Untuk gambar, nah gambar sudah ada di sini juga. Nanti silakan dicek. Ada N green, B ya. Ini modifikasi saja, kasih huruf B. Nah, clock ini banyak kalau ini. Silencer background ini standarnya. Jadi yang tambahan untuk keperluan ini adalah icon distance, clock, dan posisi awal dan posisi akhir ya, start. Oke. Begitu, ada yang ditanyakan? Jadi ini sudah ketika kita sudah memahami implementasi direction API-nya yaitu berupa HTTP request ya, kita sebenarnya tinggal mengekstrak URL login-nya ke dalam URL tujuannya Malang, Surabaya ya. Kita bisa menerima inputan originnya dan menerima inputan destination-nya, dan kita masukkan ke URL API-nya seperti itu, sehingga menghasilkan link yang sifatnya sebenarnya umum ya. Kita melakukan request HTTP. Jadi ada beberapa konsep yang perlu Anda pelajari ya
untuk khusus Direction API ini, yaitu bagaimana Android Studio atau aplikasi ini bisa melakukan request berupa HTTP, koneksi HTTP. Ya, ini materi dasar yang sangat penting. Misalkan kita membuat aplikasi cek log online atau database mahasiswa, kita buka di aplikasi kita. Nah, itu sebenarnya sudah melakukan HTTP request sama persis seperti pada waktu kita membuka Seakat ya. Berarti kita melakukan HTTP request berupa data. Nah, dengan mengapa melakukan HTTP perlu dilakukan HTTP request kok tidak yang lain misalkan. Ya, ini salah satu bentuk API supaya fleksibel bisa digunakan oleh banyak platform. Maka yang paling sering digunakan memang format JSON, XML, ya, dan kalau yang lain adalah alasan yang lain dari kefleksibelan platform, jadi dari sisi server side maupun client side. Ya, baik itu penjelasan kita hari ini terkait dengan direction activity, ya, direction activity dan bagaimana kita memulainya, mulai tadi mengaktifkan API-nya, Direction API, kemudian mengaktifkan billing Google Cloud, dan kita linkkan ke project tersebut agar API-nya dapat dijalankan. Kemudian kita bisa memantau request dari masing-masing API yang kita aktifkan. Ya, kemudian kita melakukan desain dan menggunakan URL API direction dalam bentuk HTTP seperti ini, ya, dengan format seperti ini dan key yang kita terapkan. Baik, mungkin ada pertanyaan. Jadi ini adalah sesi kita yang terakhir di pertemuan short course ya Google Map SDK for Android, membangun aplikasi Google Map dengan beberapa fiturnya. Baik, materi ini akan saya share ya nanti di Google Drive. Saya serahkan ke Bu Lutfi untuk mungkin ada pertanyaan dari mahasiswa. Oke, terima kasih untuk materinya Pak Buko. Bagaimana nih peserta sudah lebih jelas ya, lebih tertarik lagi dengan Google Maps. Oh ya Pak, ini sebenarnya sudah ada yang bertanya. Oke, ada satu pertanyaan ya. Jadi teman-teman yang lain yang ingin bertanya dipersilahkan. Waktu kita masih banyak, jadi bisa menampung banyak pertanyaan juga. Oke, yang pertanyaan pertama yang sudah ditanyakan oleh Vicky Pratama Setia. Nah, ini pertanyaannya, untuk penggunaan mencari device yang hilang apakah bisa? Seperti itu Pak Kuku. Jadi apakah kita bisa mencari perangkat kita yang hilang dengan menggunakan dengan mengembangkan aplikasi menggunakan Google Maps seperti itu. Oke, mungkin langsung dijawab saja ya Pak, sambil menunggu pertanyaan yang lain dari teman-teman peserta ini. Baik, sudah kelihatan.
Jadi pertanyaan tersebut sebenarnya sudah ada fitur-fiturnya di API yang disediakan Google ya. Jadi di Map kalau dari lingkup Maps ya. Jadi ada beberapa metode untuk melacak sebenarnya. Jadi memang ada beberapa aplikasi seperti Find My Device dan seterusnya. Jadi akhirnya bergantung pada GPS aktif itu sendiri. Jadi kalau saya sering menggunakan Find My Device di Android, ya semua device tersebut, semua aplikasi tersebut artinya tetap mewajibkan agar GPS-nya aktif, gitu ya. Itu sama hal dengan share location konsep dasarnya ya. Jadi ada aplikasi-aplikasi seperti ini ya. Play Store. Aplikasi family share location. Jadi seperti family share location. Jadi HP-nya family locator dan sebagainya seperti ini. Sebenarnya konsepnya sama dengan Find My Device ya. Google Find My Device sama persis. Jadi kalau Google Find My Device di sini kalau GPS dari handphone yang dimaksud yang dituju itu tidak aktif, maka otomatis walaupun sudah bisa login, ini kan berarti kalau kita Find My Device itu ya, Find My Device iPhone juga ada ya jelas, kita harus login ke HP tersebut. Jadi misalkan HP kita dicuri, berarti kan memang HP itu hak milik kita dan kita tahu akunnya yang dipasang di situ, betul kan ya. Nah, otomatis kita bisa masuk ke Google ini, Google Find My Device ya. Kalau HP itu memang bukan milik kita dan kita mencoba untuk masuk, ya jelas itu yang pertama pelanggaran ya, gitu ya. Yang kedua tidak bisa gitu ya. Oke, jadi kemungkinan masuk juga gagal. Jadi di Google Find My Device ini syarat pertama memang GPS harus nyala dan kita harus bisa masuk ke akun Google dari yang aktif atau yang terpasang di HP tersebut. Konsepnya sama dengan kalau family ini. Ya. Prinsipnya sama dengan kalau kita WhatsApp apa itu namanya share location. Jadi aplikasi yang benar ya pertanyaannya tadi ya Mbak Situ ya. Jadi harus di-share lokasinya berdasarkan GPS-nya. Ya. Kalau menggunakan API yang berdasarkan di sini, mana tadi? Berdasarkan tower. Kemarin kayaknya ada ya. Jadi geolocation ini tidak terlalu akurat juga ya. Jadi berdasarkan provider yang sedang aktif, sedang dipakai, dipasang di HP tersebut. Ya, bisa seperti ini. Nah, kalau family locator ini ya seperti ini. Jadi HP ini dibawa lari kemana itu ketahuan. Ya, tapi kita harus memasang aplikasi yang sama. Ya, jadi ada aplikasi pelacaan. Ya, apa namanya? Ini pergi kemana kita bisa tahu begitu kan. Cuman kita memang harus memasang aplikasi yang kita inginkan untuk mendeteksi lokasinya itu. Otomatis user kan jadi user yang memegang HP itu juga tahu bahwa kita memasang aplikasi tersebut. Memang untuk seperti ini ya, untuk keamanan anak misalkan. Nah, Google Find My Device ya ini bisa di-download dan apa namanya kita harus tahu akun
Google yang terpasang di handphone tersebut. Jadi aplikasi kembali ke pertanyaannya, direction API Google Map itu apakah bisa? Bisa, jawabannya seperti itu. Jadi tinggal kita mengemasnya bagaimana, dan memang butuh atau mewajibkan GPS-nya lah. Jadi walaupun ini sudah dipasang, kita sudah bikin aplikasi map seperti ini, kalau GPS-nya tidak aktif, artinya tidak bisa mendapatkan atau get user location secara real time, seperti itu. Gitu Bu Lutfi. Oke, terima kasih jawabannya. Adakah pertanyaan lagi dari teman-teman? Ada 38 partisipan ya. Ini sambil saya copy kan filenya. Oh iya, di drive ya Pak. Mungkin gimana tadi Mas Vicky, sudah jelas ya, Vicky Pratama, untuk jawabannya. Kemudian untuk link presensi sudah ada di kolom chat Zoom, boleh mengisi di sana. Nah, untuk materinya juga sudah ada di drive ya Pak? Ya, nah, ini sudah. Ini bukan ini ya Pak? Oh, iya. Setelah ini akan di-share, dan di situ sudah ada materi yang dibahas dari kemarin sampai dengan hari ini. Kemudian untuk link YouTube yang kemarin, link video untuk Zoom kemarin itu sudah ada di chat Zoom juga. Oke. Masih adakah pertanyaan atau sudah jelas? Atau masih, kalau belum praktek ini belum ada pertanyaan kayaknya ya. Mungkin nanti sambil praktek baru mengalami suatu error atau kendala gitu baru bisa tanya ya. Kita tunggu sebentar lagi, mungkin masih berpikir apa ya, mau tanya apa gitu ya. Fajar nih nggak ada pertanyaan nih. Muhammad Fajar Fitrianto. Masih menunggu. Oke, kalau belum ada pertanyaan, kita foto bareng aja ya kalau gitu. Oke, buat dokumentasi kemarin kan ada foto bareng. Oke, kita foto 2 kali ya. Yang pertama gaya formal, yang kedua gaya bebas. Oke, boleh on cam semuanya. Biar terlihat. Belum semuanya on cam ya. Oke, yang ada aja dulu kalau gitu.
Oke, kita foto. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, oke bebas, terserah kalian. 1, 2, 3. Oke. Sudah. Belum ada yang bertanya? Atau sudah jelas semuanya sepertinya ya? Oke, kalau begitu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, berarti bisa saya simpulkan semuanya sudah jelas mengenai materi dari Pak Kuko. Nanti kalau belum jelas, boleh kontak beliau ya. Atau nanti waktu ketemu di mata kuliah, itu bisa sharing sama Pak Kuko. Oke, kalau begitu terima kasih semuanya atas kehadirannya. Semoga materi di short course FTI kali ini bermanfaat bagi semuanya dan bisa menambah wawasan kita mengenai Google Maps. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.